Ngobrol. Ngopi bareng orang terkenal. Seruput, seruput, seruput. Terima kasih Piro TV untuk giveaway-nya. Semoga tetap selalu menjadi channel kesayangan kita semua yang selalu memberikan informasi yang informatif, inspiratif, serta bermanfaat untuk para penontonnya. Semoga kalian semua di sana juga bisa dapetin giveaway dari Piro TV. Dan semoga sukses selalu untuk Piro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Piro TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya di acara Ngopi bareng orang terkenal ya. Pada episode ngobrol kali ini saya ketemu dengan beliau, Mas Aldo Williantoro. Beliau adalah seorang konsultan bisnis dan juga pegiat UMKM. Assalamualaikum Mas Aldo. Ya, ini terima kasih ini sudah dikasih kesempatan untuk ngopi. Saya boleh icipin kopinya dulu ya. Ya. Kita icipin dulu kopinya ya pemirsa, biar ngobrolnya lebih enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses pada Piro TV, dan juga selamat dan sukses pada Dr. Aunun Rafiq selaku owner Piro TV. Pada para sahabat Piro TV, jangan lupa like, share, and comment. Subscribe, pencet yang tanda merah. Sekali lagi terima kasih atas gift dari Piro TV. Selamat dan sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat paket dari Piro TV. Terima kasih banyak Piro TV, mudah-mudahan sukses selalu. Beda bisnis. Kaos ya, banget kaos ya. Bagi teman-teman yang pengen dapat hadiah juga, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Piro TV. Channel yang informatif dan inspiratif. Sukses selalu Piro TV. Alhamdulillah. Oke, ya, Mas Aldo, ini saya pengen nanya nih, terutama tentang UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ya. Mas Aldo ini kan sudah sekian lama ya berkiprah dengan teman-teman yang mempunyai usaha di bidang UMKM ini. Nah, saya tuh pengen tahu nih. Ini kan di masa pandemi ini katanya UMKM itu salah satu sektor yang terkena dampak ya. Nah, tapi ada juga yang mungkin juga diuntungkan gitu. Nah, ini saya pengen tahu nih, seberapa parah sih sebenarnya dampak pandemi corona ini terhadap UMKM itu, Mas Aldo? Terima kasih. Yang jelas memang kondisi pandemi ini kan akhirnya menutup paksa spot-spot market jualan para UMKM. Jadi ya artinya memaksa pasar penjualan produk-produk mereka itu akhirnya mereka nggak bisa berjualan. Jadi saya ambil contoh, misalkan kita bicara UMKM kita di beberapa binaan kita, mereka itu hampir mungkin 60% itu menjual produk di pasar tradisional. Pasar tradisional. Ya. Saya kalau di Purwokerto itu kan ada pasar Wage, pasar Sokaraja gitu kan. Nah, kunjungan ke pasar Wage ini kan setelah ada kurang lebih 3-4 bulan ini kan menurun drastis. Nah,
otomatis penjualan para teman-teman di UMKM ini berkurang. Itu satu yang dari pasar. Jadi saya kasih gambaran saja. Saya ambil contoh pasar Sokaraja aja. Pasar Sokaraja itu lapaknya aja kurang lebih plus minusnya 800 sampai 1000. Itu belum penjual. Belum termasuk lapak yang ada di luar kios-kios yang sudah ditempati itu. Jadi kurang lebih ada sekitar 2000-an pedagang. Ya, berbagai macam produk. Bukan cuma sayuran ya, tapi berbagai macam produk. Dengan adanya kondisi Covid ini, pengunjung berkurang, mau nggak mau mereka harus ya prihatin ya. Yang kedua, bahkan ada ketika kita tahu ada beberapa pasar yang harus ditutup 2 minggu ya, selama 14 hari ya, karena ada kasus. Termasuk ya hampir semua pasar. Dokter bisa bayangkan nih, mereka siklus cash flow-nya itu berhenti total. Ribuan para pedagang-pedagang ini harus berhenti memutar. Nah, selain tadi saya katakan 60% sebagian di sini, tapi ada juga yang mereka pasarnya adalah di sekolah-sekolah. Jadi contohnya ya kantin. Jadi kantin itu mereka supply. Sekolah saat ini libur gitu kan. Nah, kemudian mereka sebagian juga berkeliling. Ada sebagian yang berkeliling. Tapi kalau kita lihat mereka itu umumnya kalau kita bicara produk makanan ada dititipkan. Jadi memang jelas sekali, terasa sekali pasarnya ini berkurang. Nah, oleh karena itu mau nggak mau mereka ya diuji kemampuan dalam mengelola uang. Yang kedua, kemampuan dalam merubah sistem pemasarannya. Jadi saat ini kemarin itu saya ambil contoh. Kita itu punya binaan di Kecamatan Kembaran, kurang lebih hampir 100-an UMKM. Ya. Memang kemarin kita fokus di ibu-ibu. Jadi para ibu-ibu ini. Mereka itu memproduksi mulai dari peyek, bawang goreng, makanan snack, bolu dan sebagainya, tukang bakso. Ada juga yang kerajinan, kalau kerajinan lebih parah lagi. Nah, makanan ini kan selama ini mereka drop ke pasar. Di pasar itu terdistribusi juga ke banyak. Ini stop, sama sekali stop. Nah, stop produksi atau stop pemasaran? Karena permintaan kan berhenti. Nah, akhirnya stop. Jadi kalau dokter menanyakan saya berapa jumlah yang terdampak, ya sudah satu titik pasar saja udah 2.000 lebih pedagang. Jadi apalagi mungkin kayak pasar Wage, pasar Raji Barang lebih besar lagi. Nah kemudian pedagang-pedagang yang berkeliling di sekolah-sekolahan ini udah berapa banyak lagi. Maka pada saat itu kemampuan mereka dalam mengelola cash flow jelas sudah diuji. Satu, keuangan. Yang kedua, pemasaran. Nah, kemarin itu akhirnya ya kita kita kan salah satu target kita sebagai di penggiat UMKM itu kan mengajari mereka cara mengelola uang. Jadi, mohon maaf, kemarin itu kan sebagian itu bisa dikatakan mungkin 80% mereka itu sistem keuangannya itu terjerat pada pengelolaan keuangan yang kurang pas. Jadi misalkan sistem permodalannya masih pakai rentenir, pinjam gitu. Ya, rentenir ini bisa lembaga, bisa perorangan. Tapi kita tidak ingin masuk ke sana lebih jauh. Nah, jadi mereka ya habis perputarannya untuk itu. Kemudian yang kedua ya sistem pemasarannya kan memang ya, mereka sudah jalan. Tapi yang jadi salah satu the biggest problemnya di UMKM itu memang kalau saya lihat itu adalah permasalahan tata kelola keuangan. Manajemen keuangan itu memang setelah kita coba riset lebih jauh. Dapur rumah tangga mungkin ya. Ya, jadi ya salah satunya. Jadi mereka punya pengelolaan keuangan. Yang kedua baru pemasaran. Yang ketiga barulah produksi.
produksi. Ya. Jadi manajemen keuangan, pemasaran dan produksi. Kalau kita urut dari coba kita menganalisa apa sih yang dihadapi oleh teman-teman ya khususnya yang kami bina itu. Jadi kenapa produksi yang paling akhir kemasan tadinya jelek, sehari kita, Bu ini contohnya begini, beres itu selesai. Bu kalau goreng itu usahakan warnanya seperti ini, selesai. Artinya teman-teman di UMKM itu untuk masalah produksi ya mulai dari produk, packaging itu mudah ditangani. Cuma untuk yang keuangan ini bagian yang memang sangat menurut saya pribadi pun yang mengalami ya, bagaimana saya dulu berbisnis menata keuangan itu yang memang butuh waktu. Jadi lebih kepada bagaimana mereka mulai membangun tata kelola istilahnya yang paling sederhana keuangan. Jadi saya ambil contoh begini. Orang jualan dia omset 100.000, jualan keripik nih. Keripik 100.000. Itu dalam sehari itu dia ada 3 orang yang maksudnya 3 lembaga atau pihak orang yang nagih keuangannya dia. Jadi kan biasa dia hidup dari pinjam meminjam lembaga ataupun perorangan, tapi dalam tanda kutip rentenir terlalu besar. Nah, jadi setiap hari kan, satu itu. Yang kedua, pemahaman akan ini uang yang harus dipakai produksi sama keinginan pribadi. Jadi ya. Jadi mohon maaf misalkan jadi kejadiannya begini. Ada UMKM kita analisa, tapi kita akhirnya tahu loh, kok bisa ya penghasilan katakanlah omset dia sehari 100.000 atau 200.000, tapi dia bisa kredit motor itu mohon maaf yang harganya angsurannya itu bisa di atas 900.000. Saya nggak ingin nyebut merek ya, tapi maksudnya kalau 900.000 kan artinya dia harga motor itu di atas 25 juta dengan angsuran 3 tahun. Jadi angsuran per bulan tuh 900.000. Berarti dia tiap hari harus 30.000. Padahal omset dia 100.000. Iya. Kan? Itu omset, belum keuntungannya. Belum keuntungannya. Jadi kalau di ngobrol lebih jauh kan, Bu kenapa kok belinya? Lah itu kan permintaan anak saya. Gitu. Jadi mohon maaf dalam tanda kutip itu akhirnya mereka gaya hidup kan. Gaya hidup. Kemudian yang kedua tambah lagi ya karena mungkin anak-anaknya dan sebagainya. Jadi memang akhirnya kita pun ini harus ada upaya untuk menjelaskan tata kelola keuangan atau finansial literasi atau melek keuangan itu ya. Ya mohon maaf dok, maksudnya saya pribadi orang yang punya pengalaman dulu rasanya ngelola usaha bangkrut, utangnya banyak gitu. Yang menyelamatkan itu bukan masalah saya pribadi. Saya selamat dalam artian akhirnya mulai pelan-pelan naik itu ternyata karena saya akhirnya dididik untuk memahami tentang keuangan. Jadi saya ambil contoh, saya kalau saya turun ke lapangan kan cerita akhirnya, Bu ini duit nanti dibagi 3. Kita punya tim dari teman-teman mahasiswa yang nanti terjun ke sana. Jadi Bu hasil penjualan nanti dibagi 3. Yang satu digunakan untuk beli kulakan lagi. Jadi dia nggak ngerti tuh dok ini nanti untuk simpen lagi itu enggak. Pokoknya mereka hidup itu ya sehari itu. Jadi yang sepertiga itu untuk kulakan lagi. Nah, umum yang sepertiga lagi harusnya untuk hidup. Ya kan? Untuk hidup artinya kan. Nah, yang sepertiga lagi untuk bayar utang. Nah, jadi kita nggak sampai cukup pada filosofi harus bagaimana kita bersedekah belum. Jadi intinya teman-teman itu menganalisa. Cuma kan setelah kita cek, Mas, kadang-kadang kan yang harusnya jatahnya untuk biaya hidup dia pakai untuk bayar utang.
Bahkan yang tadinya harus dianya kulakan lagi untuk HPP-nya dia belanja itu, dia pakai juga untuk ini. Itu belum dihitung resiko pandemi ini juga ya? Belum. Nah, kondisi saat ini ketika yaitu salah satu saya sih luar biasanya kita di Indonesia, saya bersyukur kontrol sosialnya cukup bagus. Artinya saya pribadi kalau di lingkungan saya kan ada yang kelihatan sekali nggak bisa makan gitu ya, dibantu pinjam sana pinjam sini gitu masih bisa. Dan ya cukup meskipun ada pandemi ini ya mungkin kemarin ada kebijakan relaksasi juga lumayan banget. Tapi memang saya melihat UMKM kita itu tidak terdesain dalam hal manajemen keuangan. Nah, oleh karena itu saya sih berharap maksudnya nanti para teman-teman yang karena saya pribadi sepakat bahwa ekonomi para keuangan lah ya, bank dan sebagainya, itu saya usul kalau bisa hadirnya mereka jangan cuma masalah nawarin produk keuangan lah gitu ya. Jadi lembaga keuangan yang resmi dalam hal ini yang bank-bank resmi itu hadir harus bisa menandingi para rentenir itu. Apa peranannya? Bukan masalah bunganya lebih tinggi atau apalagi kalau nanti syariah ya, artinya tapi mereka harus bisa menurunkan para marketingnya itu, mendampingi mereka dalam hal pengelolaan keuangan. Jadi ya jangan cuma semata-mata yang penting mereka jadi target. Nah, jadi mereka harus dibina cara ngelola uang dan sebagainya. Betul. Termasuk dilatih. Ya karena mereka itu kan manajemen harian. Nggak salah, Dok. Manajemen harian nggak salah. Bahkan kalau kita diusahakan ada manajemen, tapi yang jadi salah adalah ketika mereka sudah tidak bisa membedakan skala prioritas. Ya saya ambil contoh tadi, maksudnya saya pernah ngalamin sama, Dok. Saya dulu masih ingat ketika usaha bangkrut, hutang menumpuk, aset saya mau disita, mobil saya juga harus disita. Karena waktu itu akhirnya saya punya pengalaman, saya ikutlah financial plan-nya Aidil Akbar. Itu oleh bos saya. Ya, Aldo, dia tahu masalah kamu itu masalah dikelola duit. Jadi waktu itu saya ikut trainingnya Aidil Akbar lah. Jadi pada saat itu kan akhirnya kita dikasih sebuah template lah. Kalau kamu kepengen nata, kamu tuh uang yang masuk ke kamu tuh segini, jadi kamu nggak boleh ngeluarin segini. Nah itu yang kita coba terapin ke UMKM. Artinya ya saya ketika saya datang ke teman-teman di UMKM ataupun teman-teman di mahasiswa itu, saya ngobrol apa adanya. Pernah itu kita hasil rekomendasi dari keuangan itu, saya hanya boleh makan siang itu 7.500 maksimal. Jadi berawal dari hal yang seperti itu. Bayangin dong, saya 7.500 pada saat itu. Jadi saya kumpul dengan teman-teman itu, ada yang mulai curiga nih kenapa kok saya kok ya kan kelihatan. Jadi mungkin saya nasi tempe gitu ya. Terus pada saat itu rekomendasinya kamu harus mengurangi biaya. Waktu itu kan saya ngekos, dari kos yang tadinya 400, budget kos saya hanya 175.000. Jadi sama si lembaga keuangan itu bilang kalau kamu pengen nata teman, kamu harus 175.000. Jadi saya harus pindah kos yang ya mungkin cukup, terus pindah kos yang bilik gitu yang, tapi nggak apa-apa. Nah, konsep inilah yang memang mau nggak mau harus jadi kurikulum di UMKM. Jadi tim teman-teman yang mahasiswa itu tuh mendata, Bu, ini nanti template seperti ini disediain amplop 3. Ada yang kemarin kita usul dibikin kotak. Ini untuk biaya kulakan lagi, ini biaya ini. Nah, ya nggak mudah, Dok. Ini masalah karakter. Jadi ada satu titik di mana kita ngomong, Bu, itu motor kembaliin aja ke leasing. Coba bayangin, Dok, resistensinya.
lupa anak saya gimana nih, biasa ngamuk. Jadi dia disuruh itu motornya dikembalin aja, jadiin motor yang sesuai kemampuan. Sampai seperti itu. Terus tim ini mendampingi ketika ada tagihan. Nah, jadi kan kita tahu nih kalau tagihan datang itu timnya dampingin, tanya dari mana atau mungkin apa itu. Permintaan relaksasi tolong kita selesaikanlah pakai pokoknya aja gitu dan sebagainya, hutang inti gitu. Nah, setelah ya akhirnya orang rada paham bahwa ketika nggak boleh beli ini, nggak boleh ya dokter ya, saya juga sampai miris dok. Ada seorang dia ibunya itu kalau nggak salah Pak Dawet atau apa itu, anaknya itu punya HP Apple perempuan gitu kan. Ya karena dia memaksa ke orang tuanya untuk Apple itu. Ini kan lebih karena mereka sama sekali nggak ngerti ngukur ini kan, ngukur kemampuan. Nah, kita tahu dong, kita itu ada 60 juta UMKM. Ya oke lah, yang satu yang mungkin katakanlah yang 10 juta itu yang mungkin omsetnya di atas 1M ke atas lah katakanlah. Tapi yang sisanya kan omsetnya. Nah, paling ternyata ya kan ada riset lah, 80% tumbang itu kan karena dia nggak bisa ngelola duit. Dia nggak bisa punya bertumbuh. Nah, kenapa saya tempatkan permasalahan kelola keuangan ini di nomor 1? Menurut analisa kami, the biggest problemnya itu yang pertama. Ya. Bahkan kalau pemasaran, jadi mungkin ini UMKM nggak didukung pemasaran dan sebagainya, mereka jalan. UMKM itu tahu jualan bakso atau kelilingnya kemana, dia udah punya naluri. Kalau ke perumahan ini sepi, dia ke sana dan sebagainya. Oke lah, sekarang kita ada model bisnis diganti online gitu, fine, ya kita akan ajari. Tapi memang basicnya dulu tata kelola keuangan. Karena itu tata kelola keuangan itu ada pengaruh juga terhadap kultur, ya gaya hidup, pergaulan, ya bahkan 1 juta berarti bapaknya pendapatannya 1 juta gitu, padahal itu omset, belum pendapatan bersih kan gitu. Jadi memang intinya itu ya, keuangan. Tata kelola keuangan. Kalau kita kaitkan ini Mas Aldo dengan kebijakan pemerintah di masa corona, di mana memberikan suatu relaksasi, ya kan, kemudian memberikan support bantuan untuk UMKM. Ini seberapa, dalam tanda kutip, seberapa bisa membantu dan apakah sudah masuk ke seluruh UMKM? Ya. Yang jelas apapun yang dilakukan saat ini, berapapun rupiahnya pasti membantu. Karena ya saya ambil contoh tadi, kalau di UMKM kan simpel sekali ya. Mungkin kalau di perusahaan mungkin lebih kompleks ya. Ada biaya untuk modal kerjanya dia 1 kali. Yang kedua ada bagian dia untuk hidup hari itu. Yang ketiga untuk bayar hutang. Saya sampai survei itu pernah satu kecamatan, satu kelurahan, dia ada di Purbadana di Kecamatan Kembaran. Pak, coba didata ini. Jadi hampir semua UMKM punya utang. Jadi kan memang ada 3 pos ini. Jadi pos untuk modal kerja, pos untuk biaya hidup, pos untuk nyaur utang gitu. Nah, dalam prakteknya yang biaya bantuan tunai pasti berguna. Artinya untuk biaya hidup dia. Yang kedua untuk relaksasi. Cuma kan relaksasi pada bagian mana? Artinya banyak juga. Kalau rentenir kan tidak mengenal relaksasi. Karena itu informal ya. Iya. Kemudian juga dan sebagainya kan tidak mengenal relaksasi. Tapi sedikit banyak pasti berdampak. Nah, yang ketiga untuk model kerja. Nah, saya melihat saat ini mereka ya istilahnya bukan freeze ya, bukan berdiam enggak, tapi memang volumenya jadi kecil. Yang tadinya mungkin 1 hari produksi 5 kilo jadi setengah kilo. Jadi bertahap. Nah,
Saya lihat sekarang kan pemerintah juga agak-agak takut juga ya kalau ini ekonomi nggak segera digerakkan, bukan masalah cuma coronanya, tapi ini jelas kelangsungan hidup. Ya nanti kan bisa kalau lapar anarkis gitu ya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah saya pikir sih ya cukup lah. Saya juga nggak bisa bicara banyak ya. Artinya daripada saya juga mengeluh, hanya saja memang kadang-kadang. Jadi database. Nah, database ini yang saya melihat ini mudah-mudahan apa ya pemerintah itu. Jadi saya ambil contoh begini. Suatu ketika saya datang ke Pak Lurah. Ada Pak Lurah di Kembaran. Pak Lurah, jenengan punya data lengkap enggak? Siapa yang profesinya sebagai apa? Bukan pengusaha, karena pengusaha itu kalau dalam pikiran mereka itu orang kaya, atau pengusaha gitu kan. Tapi siapa yang profesinya pedagang gitu kan? Jadi pedagang. Terus saya kan waktu itu bicara kemiskinan. Saya jelasin ke Pak Lurah, untuk apa sih Mas Aldo? Saya jelasin, Pak Lurah, miskin itu ada 2 jenis, bilang gitu. Nanti ini didata, jenengan punya datanya enggak? Oh saya punya, itu kan. Oke. Miskin itu ada 2 jenis. Miskin yang bisa dientaskan sama miskin yang tidak bisa dientaskan. Miskin yang tidak bisa dientaskan itu adalah orang-orang yang tinggal nunggu matinya aja tuh, Pak Lurah. Udah dia nggak bisa diapa-apain, cuma yang dia butuhin cuma makan mati, dah habis itu mati itu. Ya, contohnya mbah-mbah ataupun orang lumpuh dan sebagainya yang udah yang dia butuhkan cuma makan. Nah, yang kedua miskin yang bisa dientaskan, pemuda yang tidak bekerja, anak-anak yang lulus SMP dia nggak bekerja, atau kondisi-kondisi yang ibu-ibu yang pedagang tadi tapi dia butuh bantuan dan sebagainya. Ada nggak? Oh kalau itu ya nggak ada, kita kan hanya rekomendasi yang kelihatan miskin gitu aja. Tapi data ini kan nggak ada. Nah waktu itu caranya gimana ya Mas Aldo? Kumpulin RT semua. Jadi waktu itu akhirnya diadakan rapat RT. RT ini yang kondisinya nggak bisa makan. Ada Pak. Ini mbah-mbah ditinggal ini pokoknya hidupnya sebatang kara tinggal menunggu mati gitu, tinggal cuma makan. Oke, akhirnya ketemulah angkanya. Jadi akhirnya ketemu anak SD yang nggak bisa masuk SMP, anak SMP yang nggak bisa masuk SMA, anak SMA bahkan perguruan tinggi, terus pedagang yang hidupnya mengandalkan dari berdagang. Nah, saya kalau tadi bertanya apa yang pemerintah itu database. Saya melihat bahwa desa itu nggak punya data itu. Kalau ada pun data BLT gitu ya, itu kan data buatan yang pakai feeling, tapi data yang real di lapangan. Jadi saya ambil contoh ini. Saya sedih sekali nih dong. Maksudnya hari ini saya harus tetangga depan saya, tangga depan yang saya lihat mukanya tiap hari, saya nggak pernah ada masalah dengan rumahnya dan sebagainya. EE-nya itu suatu ketika karena istri saya cerita geger di warga itu, anaknya itu kalau EE itu di sungai, karena ada kalen di batu di sungai. Terus kemudian dia itu kalau EE itu harus menunggu malam di garuk di pasir tuh gitu. Saya kenapa ini orang nggak terdata gitu loh. Dan saya pun baru tahu kan ini. Nah sama akhirnya tadi database ini harus sevalid-validnya. Jadi fungsi RT ini kan orang yang harus tahu betul. Ada yang kelihatannya katakanlah bukan masalah hutan ya, tapi apakah dia memenuhi standar hidup minimal dan sebagainya. Nah setelah 1 bulan data itu terkumpul, alhamdulillah. Setelah data itu terkumpul, saya sangat bersyukur. Akhirnya kan ketemu, oh ini yang tinggal menunggu mati. Jadi tinggal menunggu mati itu artinya yang mbah-mbah sudah tinggal dikasih makan. Terus
ada anak yang mau kuliah nggak punya duit, datang masuk ke saya. Nah, terus pedagang tadi. Nah, pedagang ini kemarin kita dapat bantuan dari, terima kasih, ada beberapa rumah sakit yang melalui beberapa dokter, kita WA, dok, ini ada UMKM nih, ternyata kondisinya begini, butuh peralatannya ini programnya ini, gitu kan. Oke, diberesin. Total anggarannya berapa? Beresin. Selesai nih, ngontak Pak Lurah. Pak Lurah, dari sekian ini data pertama tuh ini ya, oke, clear. Terus kemarin yang mbah-mbah yang nggak bisa makan itu ya, terus kita WA lagi ke teman-teman, nih ada kondisi begini nih, mbah-mbah nggak bisa makan. Nah, terus mekanismenya bagaimana? Ya mekanismenya itu akhirnya kita, jadi di desa itu ada warung makan. Udah, Bu, budget makan satu kali orang itu berapa layaknya? Ini untuk itu kan gitu. Terus ya paling nggak 7.500. Oke. Bu, kasih makan itu tiap hari 2 kali. Jam 10, karena kita waktu itu ngitung 3 kali juga nggak mampu, dok. Jam 10 sama jam 4 sore harus sudah diantar ke orang itu. Termasuk ibu harus melaporkan kalau ketika dia dalam kondisi sakit, itu di WA ke kita. Jadi akhirnya per 2 minggu uangnya dikasih ke warung itu, kasihlah itu. Nah, memang pada saat itu akhirnya saya ngomong sama Pak Lurahnya, Pak Lurah, kita dari luar saja itu bantu jenengan. Ada yang waktu mau kuliah nggak bisa bayar SPP, kita carikan, ya biasa dok, WA salah satu, Pak bisa nggak bantu selesaikan. Ada yang nunggak SD SMP, bantu selesaikan. Nah, kita ngomong sama Pak Lurahnya, Pak Lurah, kita itu kan dari luar nih, itu aja peduli sama desa jenengan loh. Itu jadi artinya adalah true database ya, yang database yang sebenarnya berarti ya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan Mas Aldo, jadi ada tadi yang paling utama adalah pengelolaan keuangan. Nah, ini berarti berbasis tadi ya database tadi ya. Kemudian pemasaran ya, pemasaran dengan era digital seperti ini saya kira gampang lah bisa dibantu ya. Kemudian tadi produksi ya, baru produksi. Nah, kemudian ini yang saya pengen masih penasaran ini Mas Aldo. Dari sekian UMKM, beribu UMKM yang ada di Indonesia ini, pada masa corona seperti ini, ada nggak sih yang malah omsetnya itu naik drastis? Kemudian apa yang menjadikan mereka naik drastis gitu? Kalau dari siklus Corona kemarin kan sebetulnya dari beberapa lembaga ekonomi dunia juga udah merilis nih, namanya 4 bulannya kemarin itu sebelumnya belum seberapa karena perputaran uang masih ada. Krisis sebetulnya kan setelah Juli sudah mulai, bahkan kemarin akhirnya government menyampaikan minus 5% gitu ya. Nah, kita kan sudah tahu ada bisnis yang ada di zona merah sampai dengan zona hijau. Zona merah pastilah transportasi dan sebagainya. Nah, di zona hijau ini adalah makanan. Ya, makan istilahnya UMKM yang masihnya kebutuhan dasar. Nah, cuma itu juga kita kan kalau kita melihat ada banyak tantangan. Artinya orang itu kan betul-betul saat ini uang berkurang, ada rasa takut dan sebagainya, ini menahan. Jadi memang betul yang dibeli itu hanya untuk yang kebutuhan makan, jadi untuk yang makan. Jadi memang ada beberapa UMKM yang sifatnya masih jalan ya, yang jualan makanan lah ya dok. Saya jadi melihat makanan, hanya saja tentu tidak dipungkiri kan daya beli turun, kemudian daya minat turun. Nah, daya minat itu kan sudah dampaknya juga sudah ke, ya tadinya belinya agak banyak, sekarang juga berkurang. Nah, makanya kemarin ada yang menyampaikan 30 juta UMKM akan dinyatakan bankrupt. Itu kan bukan berarti dia tutup. Menurut saya enggak. Cuma memang dia harus memulai lagi dari awal, iya. Jadi saya sepakat, artinya kalau
totalnya ada UMK ada 60 jutaan itu 50% tumbang ya iya. Ya dari binaan kita itu yang di Kecamatan Kembaran itu hampir 60% kemarin produksinya berhenti. Mereka hidup dengan seadanya cash flow yang ada banyak bantuan-bantuan yang masuk juga, sembako, dan ya bertahan dengan itu. Tapi ya hebatnya tadi, kenapa sih Indonesia itu harus betul-betul mulai membangun di sektor UMKM atau retail ini, karena memang mereka itu tangguh gitu loh. Ketika ini katakanlah ya, maksudnya begini, sekolah ini udah masuk saja, udah diperbolehkan masuk, dibuka itu, mereka mau dengan segala upaya apa mesti akan mulai buka lagi. Artinya sebetulnya kan ini masalah cuma timing aja, kemarin bertahan sedemikian rupa. Tapi kalau ini udah diputuskan ini dibuka, itu mesti akan buka lagi. Nah, oleh karena itu kita pada level kita saat ini yang tadi keuangan pasti, cuma kan kalau kemarin sudah nggak bisa bicara keuangan dong, karena duitnya nggak ada yang dikelola gitu kan. Kita bicara sekarang adalah pembinaan di pemasaran. Jadi kemarin ya sebetulnya kita sebagai para pemilik ruang publik itu artinya para pengusaha-pengusaha yang bergerak melibatkan kunjungan orang. Jadi sekolah, rumah sakit, atau yang sifatnya layanan-layanan umum, contohnya pabrik, itu kita lagi dalam negosiasi memberi sedikit ruang untuk berjualan produk-produk UMKM. Ya maksudnya katakanlah punya etalase seperti ini. Nah itu bantuan itu. Jadi bantuan untuk misalkan kemarin kita ada rumah sakit yang sudah setuju, ada beberapa, intinya di ruangannya dia itu ditaruhin sedikit space untuk produk-produk UMKM. Nah cuma memang kan ini butuh waktu. Kemudian tadi produksi juga kita benahi betul, artinya mereka nggak perlu lagi harus kalau kita paksakan mereka masuk ke supermarket, satu model pembayarannya kan tahu sendiri ya dok, temponya panjang, ya kan. Tapi kalau di tadi ruang-ruang publik ini kan bisa diatur, disepakati, artinya tidak ada negosiasi yang terlalu panjang itu. Kita nggak akan ngomong ini usaha ini enggak. Kalau kamu naruh di deposito ini begini, kalau kamu mau naruh di reksadana itu begini, kalau kamu naruh di emas itu begini, kalau kamu saat ini posisi ada di mana, tabungan loh. Kenapa kalau kamu bikin kontrakan tuh begini, kamu bikin ruko begini. Ya memang kalau kami juga nggak paham banyak. Cuma kita menyajikan data saja. Karena memang salah satunya kan kalau ngomong tuh lebih enak. Saya juga paham dari sisi mereka ya. Tapi memang kita kan memang berbagi aja. Masalah keputusannya, ternyata untuk saat ini mendingan segi pada bagian ini karena ada risiko ini. Ya itu aja sih kalau lebih tepatnya gitu. Ya termasuk UMKM juga terutama ya. Tidak hanya UMKM pemirsa, jadi teman-teman mungkin para pebisnis pemula atau mungkin pebisnis yang mungkin sedang ada masalah di masa pandemi itu bisa langsung datang ke Insan Litera Consulting Bisnis ya sekolah bisnis Insan Litera, nanti alamatnya di sini pemirsa ya. Mudah-mudahan nanti bisa datang ke sini atau nanti bisa kontak, mudah-mudahan nanti bisa ada solusi bersama. Terima kasih sekali Mas Aldo atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali buat pemirsa sekalian. Jangan lupa like, share, komen agar kalian bisa dapat giveaway. Terima kasih pemirsa. Semoga bisa bertemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.